مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khusus al-mukarram Yayasan Desa Qur'ani Pamekasan yang kami hormati Al-Ustaz Badri SPDE dan Ustazah Habibatul Robi, dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat beserta salam dan lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit ceramah yang berjudul manfaat bersedekah. Sedekah banyak sekali manfaatnya, dan bagi kita umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan sedekah. Karena dengan bersedekah akan mendatangkan kebahagiaan bagi dunia maupun akhirat. Jadi di sini ada sedikit manfaat bersedekah yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki seseorang. Jadi dengan bersedekah itu tidaklah membuat kita menjadi miskin, karena rezeki seseorang itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, sedekah dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Rasulullah pernah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak." Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Yang kedua manfaat bersedekah yaitu sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Jadi orang yang selalu bersedekah, maka niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akan selalu mendapatkan keberkahan rezeki, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun banyak harta, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itulah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Jadi yang ketiga yaitu manfaat bersedekah. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Ada dua imam yaitu Ahmad bin Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya satu malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, barang siapa meminjamkan pada satu hari ini, maka akan dibalas pada esok hari. Dan satu malaikat lainnya yang ada di pintu lain berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan segera hancurkanlah harta orang yang pikir. Jadi manfaat bersedekah, saling tolong menolong adalah perintah agama yang perlu dilakukan. Salah satu
infak, karena tidak hanya dalam bentuk pemberian uang saja, tetapi sedekah itu juga dapat berupa dengan benda, bantuan pikiran, tenaga, bahkan senyum kepada sesama muslim juga termasuk sedekah. Yang nomor 4 yaitu manfaat bersedekah, yaitu menyucikan diri. Dengan menyedekahkan harta yang dimiliki, dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Tentu saja dapat kecuali jika dilakukan bersamaan dengan taubat atau dosa yang pernah diperbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Lakukan kewajiban yang harus diikuti dan dihindari larangannya, maka kamu akan terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala. Yang kelima yaitu manfaat bersedekah, pahala berlipat ganda. Bersedekah merupakan tindakan yang mulia yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, imbalan bersedekah yang paling utama adalah mendapatkan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala yang sudah kamu miliki akan dilipat gandakan. Pahala yang didapat akan lebih besar lagi jika sedekah yang dilakukan benar-benar murni dari hati, tanpa ingin diketahui oleh orang lain sama sekali. Jadi, tidak ada unsur dia atau ingin menyombongkan harta yang disedekahkan. Yang nomor 6 yaitu manfaat bersedekah, mendapat imbalan berlipat-lipat. Selain mendapat pahala dan membersihkan diri dari dosa, bersedekah juga akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Tidak perlu takut kehabisan harta atau jatuh miskin setelah bersedekah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, sudah menjanjikan balasan rezeki yang berlipat ganda, baik dalam bentuk uang atau rezeki lainnya yang tidak bisa dinilai dengan materi. Yang ketujuh yaitu manfaat bersedekah, terhindar dari mara bahaya. Terhindarkan dari mara bahaya merupakan salah satu jenis rezeki yang tidak dapat dihitung dengan materi. Terdapat 2 sabda dari Rasulullah SAW, yaitu bersedekah dapat menutup 70 pintu kejahatan dan bencana atau musibah tidak dapat mendahului sedekah. Yang nomor 8 yaitu manfaat bersedekah, memberi ketenangan hati. Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah, pasti akan muncul rasa senang karena telah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Setelah itu, hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena beban-beban terangkat dan digantikan dengan rasa senang karena telah membantu sesama. Yang nomor 9 yaitu manfaat bersedekah, meninggal dengan tenang. Jadi manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketika bersedekah, kamu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dan kesalahan di dunia. Dengan begitu, kamu pun dapat meninggal secara tenang tanpa beban atau dipersulit dalam cara meninggalnya. Yang ke-10, bersedekah terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang mengeluhkan kekerasan hatinya, jika kamu hendak membutuhkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Yang ke-11 yaitu manfaat bersedekah, orang yang bergemar bersedekah akan mendapatkan keberkahan jiwa dan hartanya.
Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Quran surah Saba ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang baik. Bahkan jika disedekahkan, maka tidak berkurang karena Allah akan menggantinya. Demikianlah pidato saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan pidato saya ini